Selamat malam, Shalom. Perkenalkan, nama saya Zukardi Malstopa. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas UTS saya dengan judul Ekonomi dan Lingkungan, Proses Pencemaran dan Dampak Kerusakan Lingkungan. Disusun oleh saya sendiri, Zukardi Malstopa, dengan NPM 2161 20 1124. Dosen pengampunya yaitu Bapak Zulkifli Kartanagara, SE, MSI. Apa itu ekonomi lingkungan? Ekonomi lingkungan atau ilmu ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam ekonomi lingkungan, sumber daya alam dan lingkungan dipelajari dan dipertahankan serta ditingkatkan penggunaannya dengan tujuan pemakaian jangka panjang atau berkelanjutan. Dari sudut pandang ekonomi, masalah lingkungan timbul karena biaya lingkungan tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain atau pasar. Dalam hal ini, masalah lingkungan menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya alam dan lingkungan dalam proses produksi. Dalam konteks tersebut, sumber daya alam dan lingkungan menjadi penyedia bahan baku, penyedia fasilitas, dan wadah untuk limbah. Dampak pencemaran sumber daya alam dan lingkungan yaitu menimbulkan biaya, yaitu menurunnya kuantitas sumber daya alam dan lingkungan sebagai penyedia bahan baku, menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan sebagai fungsi dasar ekologis, menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia, memberikan dampak yang buruk kepada kesehatan dan produktivitas. Di sini saya mengambil contoh yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum dan atau mengalami pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik seperti ikan. Fenomena alam seperti gunung berapi, algae blooms, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Penyebab pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meningkatnya kehidupan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbah seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air, seperti limbah pabrik yang mengarah ke sungai seperti di Sungai Citarum, pencemaran air oleh sampah, penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan. Dampak pencemaran air di lingkungan sekitar. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagai dampak pencemaran air pada umumnya dibagi atas 4 kelompok, yaitu dampak terhadap kehidupan biota air. Yang pertama, banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Yang kedua, akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah yang sulit terurai, panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme.
apabila air limbah tidak didinginkan terlebih dahulu. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain yang pertama, air sebagai media untuk mikroba patogen. Yang kedua, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Yang ketiga, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Yang terakhir, air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. Selanjutnya, dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Pengendalian pencemaran air. Cara penanggulangan pencemaran air lainnya adalah melakukan penanaman pohon. Pohon selain bias mencegah longsor, diakui mampu menyerap air dalam jumlah banyak. Itu sebabnya banyak bencana banjir akibat penebangan pohon secara massal. Padahal pohon merupakan penyerap air paling efektif dan handal. Bahkan daerah resapan air pun dijadikan pemukiman dan pusat wisata. Pohon sesungguhnya bias menjadi sumber air sebab dengan banyaknya pohon, semakin banyak pula sumber-sumber air potensial di bawahnya. Oke, sekian dari tugas UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.